Selamat pagi buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran desain grafis percetakan yang tentunya nanti di sini akan membahas mengenai keseluruhan yang berkaitan dengan desain grafis, apalagi yang di dunia percetakan. Oke, sebelum kita masuk ke inti materi kita di saat ini, Start mau sapa dulu satu-satu di rumah yang sudah gabung sambil mengaktifkan kamera masing-masing. Oke, Immanuel sudah ada,
Dan Yuda silakan aktifkan kamera, Bunga juga di sini, dan Ariel yang kayaknya cita-cita jadi presiden di sini. Atau apa ini? Gubernur. Mulai aja edit-edit kan. Oke, silakan aktifkan kamera yang ada di rumah buat Yuda, Bunga, dan Ariel yang sudah gabung saat ini. Dan menunggu juga teman-teman yang lain yang mungkin masih dalam persiapan. Tapi yang sebenarnya jam yang sudah ditentukan berarti kita sudah siap. Itu juga ambil ada sekian berapa menit untuk kita bisa mempersiapkan diri. Oke, untuk Yuda, karena ini kelas online, jadi harap bisa diaktifkan kamera. Karena apa adanya kelas online kalau kita tidak mengaktifkan kamera kita masing-masing. So, Ariel dan Bunga silakan aktifkan. Mungkin Pak Gubernur lagi persiapkan diri ini. Siapa tahu tuh jadi Gubernur Sulut nanti. Atau Wali Kota Manado. So, pasang-pasang begini berarti. Oke, jadi di sini kita masih dengan konsep kita untuk mata pelajaran mengenai pengolahan gambar bitmap. Dalam hal ini adalah penggunaan Photoshop yang kayak Ariel juga buat ini. Itu foto manipulasi dari Photoshop. Tentunya kalian juga bisa buat seperti itu. Kalaupun ada yang mau suka lagi sama dengan Ariel yang mungkin berkeinginan, bercita-cita mau ada di dunia pemerintahan, nah boleh ditulis begini. Cuma jangan salah gunakan, karena kita mesti tahu dulu secara etis dan etika tentunya. Nah, masalah edit yang kalian inginkan, tapi kita harus lihat apakah ini menyinggung atau tidak, karena itu bisa jadi hal-hal yang fatal. Jadi kita sebagai seorang desain grafis, seorang yang mungkin manipulator atau manipulator desain, kita juga mesti tahu etika yang ada, aturan yang ada. Kita bisa berdesain sesuai dengan apa yang ada tentunya. Jangan sambaran-sambaran memang. Oke, untuk Brian juga yang sudah gabung, silakan aktifkan kamera. Dan tidak mau menunggu lama, karena di sini kita akan membahas tentang satu desain poster. Ya, nanti kita akan bahas bersama. Ini juga merupakan materi kakak kelas yang lalu, yang masih tersimpan juga di sini. Nanti kita akan kerjakan sama-sama. Kalaupun waktu tidak mencukupi untuk kita lakukan saat ini, kita bisa pakai juga di kesempatan yang lain. Karena pertemuan kita di satu minggu itu ada 3 kali, agak banyak. Oke, di sini saya buka dulu. Nah, ini di sini praktek brosur tahun lalu ini. Ini kakak kelas lalu, ini materi yang lalu. Ini brosur tentang Smegly Green. Ini DP tema. Jadi tentang tema yang dianggap waktu itu tentang lingkungan. Nah, di sini ada foto capsek-nya pasti. Nah, ini cuma contoh sederhana. Contoh sederhana yang mungkin kalau ada yang berkesempatan boleh backing, silakan, nggak masalah. Tentunya sebelum kita membuat ini, pertama kita harus pikirkan dulu tujuan kita apa. Nah, tentunya tujuan ketika kita membuat ini, tentu dengan poster ini pasti tujuannya adalah supaya orang-orang di sekolah, karena ini kan Smegly, tujuannya di Smegly, bisa paham dan tahu tentang menjaga lingkungan. Nah, di sini ada beberapa hal yang dicantumkan dalam poster ini. Contohnya di sini, nah ini kan ada, ini kita analisa dulu ya. Nah, sesuai dengan juga tugas yang baru-baru yang kalian buat, ini analisa billboard, hampir-hampir mirip sebenarnya. Jadi kita analisa di sini, jadi tentukan dulu apakah sesuai. Nah, sesuai dengan namanya juga tuh, Save the World. Jadi Smegly Green Save the
Jadi menyelamatkan dunia. Jadi ketika Smedley kan ini adalah institusi sekolah kita. Green itu kebanyakan green itu kan berhubungan dengan alam. Makanya dikatakan ada tema Smedley Green. Boleh juga Smedley Nature atau Smedley yang berhubungan dengan alam pastinya. Baru di sini ada tema subtemanya. Jadi temanya Smedley Green, subtemanya adalah Save the World. Dengan Smedley Green maka kita bisa menyelamatkan dunia. Menyelamatkan dunia itu bukan cuma dalam hal tertentu, tapi dunia yang kita ibaratkan di sini adalah bumi, tempat di mana kita tinggal. Kenapa kita harus selamatkan? Ya, bukti nyata ini kita bisa alami. Biasanya bulan-bulan pertengahan tahun itu biasa jadi orang bilang itu summer di mana panas keras, tapi ya hari-hari orang jumpai ada hujan tiap hari. Nah, itu perubahan iklim juga adalah merupakan perubahan dunia ini yang terjadi karena mungkin masalah-masalah alam di situ yang kita tidak gunakan dengan baik mungkin contohnya bisa kita membuang sampah sembarangan, atau makanya dibuat semacam poster seperti ini sebagai wujud publikasi, wujud sosialisasi kepada orang-orang sekitar supaya kita bisa menjaga. Makanya perlu seorang desain grafis mempertimbangkan atau melihat hal ini supaya ini bukan cuma kalangan kita pribadi, tapi kita membuat ini untuk kalangan umum supaya orang-orang juga tahu. Nah, berbicara soal desain, itu bukan cuma sekedar kita buat, kita jago baking dan selesai. Nah, sama seperti Ariel juga buat ini, yang ganti latar belakang kayak presiden tuh. Mungkin ada maksud maknanya dari situ. Jadi setiap gambar yang kita buat atau setiap apapun yang kita laksanakan atau billboard yang di jalan atau papan iklan di jalan itu pasti semua ada maksud dan tujuannya. Tidak semua sembarang dibuat, pasti ada tujuannya. Nah, di sini juga ada keimanan seorang dapat dilihat dari kebersihan lingkungan. Ada quotes di sini. Ditambah quotes seperti ini supaya memperjelas dan mempertegas makna. Baru di sini ada logo, ada semacam cap untuk mempercantik. Jadi ada elemen-elemen desain yang kita gunakan untuk memperlengkapi makna desain kita. Ini ada cap di sini eco-friendly itu. Eco itu kan maksudnya ekosistem. Jadi maksudnya ramah lingkungan, tentang dunia dan sebagainya. Baru di sini ada himbauan sambil dilengkapi dengan sebuah gambar. Kalau cuma dengan kata-kata juga memang kurang pas juga kan, seperti itu. Jadi di sini ada membuang sampah pada tempatnya, ada gambar sampah di sini. Baru mengurangi sampah plastik. Nah, ini sebenarnya ada banyak sekali yang kita bisa limpahkan di sini. Cuma di sini sebagai sampel saja. Tentunya kalau ada banyak, kalian juga harus perhatikan hal tersebut. Baru di sini ada kalau kalian perhatikan baik-baik ada peta Indonesia, di mana kita tinggal tentunya. Ada di Indonesia, ada Capsek karena ini sekolah. Tentunya ada nama Capsek sebagai mungkin di sini juga bisa ada teman kelas atau ada orang yang lain atau ada mungkin ada foto tentang simulasi menjaga lingkungan, bisa kita bisa eksplorasi begitu sesuai dengan kebutuhan. Nah, baru sini ada nama kepala sekolah, baru dihiasi dengan shape yang dibuat di sini. Ada logo sekolah tentunya. Karena jadi kebanyakan begini, kalau kita membuat satu institusi atau poster tertentu, kecuali iklan, kita juga jangan lupa untuk menyertakan seperti ini. Ini ada logo Go Green,
baru background-nya ambil latar bumi, dan semuanya ini kan berbasis vektor bitmap. Jadi semua ini diambil. Baru di sini ada kata-kata mencintai dan menjaga lingkungan kita itu penting karena kehidupan kita. Ini ada penjelasan, sedikit penjelasan supaya orang-orang tertentu juga bisa mendapat penjelasan. Oke, itu simple saja. Satu desain simple yang sederhana yang mungkin bisa jadi hal yang kita buat nanti ke depan. Nah, kita juga memperhatikan di sini pemilihan warnanya, ya jangan terlalu ini warna merah dan sebagainya. Jadi penggunaan warna juga harus dipikirkan. Jadi bukan cuma sekedar desain, pemilihan warnanya, pemilihan gambar yang tepat, tuh di sini baru dekorasi yang ada kita harus pergunakan, dan juga layout, terutama adalah layout. Akan berbeda tentunya ketika kita menggunakan layout yang salah. Misalnya, ada yang begini, ada yang orang yang membuat layout, hurufnya ini sudah kayak sampai di bawah sini. Jadi kita harus ada DP nama save zone. Save zone di situ adalah garis atau ruang di mana kita tidak perlu untuk meletakkan gambar di situ atau meletakkan teks, karena akan kesulitan seseorang akan membaca pesan dari yang disampaikan. Misalnya contoh teks yang ini digeser lagi lebih sempit. Nah, jadi di situ tidak efektif lagi di situ. Jadi kita harus menyediakan ruang di sini, ada ruang batas, tapi kita harus lihat komposisi semua supaya semua terisi dengan baik tentunya. Oke, kita langsung saja di sini. Nah, proses pemutannya juga di sini kita harus perhatikan bahan-bahan yang kita perlu gunakan di sini. Nah, kita harus persiapkan semuanya. Rupa ini ada capsek. Foto capsek di sini sudah di masking. Kalau kita lihat di sini kan ini sudah tidak ada latar belakang yang dari foto aslinya. Ini sudah di masking yang kayak Ariel juga gunakan seperti itu. Mungkin ada gambar aslinya, toh di situ ada background aslinya. Tapi karena ini dibuat seperti ini, maka di masking dia, dipotong supaya hanya kelihatan capseknya saja di sini. Nah, foto aslinya seperti ini. Jadi yang latar belakang yang ini dihilangkan situ, diseleksi sesuai dengan pembahasan kita, apakah menggunakan pen tool. Nah, itu kita sudah bahas sebelumnya. Kita sudah bahas sebelumnya tentang penggunaan untuk proses penyeleksi objek supaya bisa kelihatan kayak gini, bisa terpotong kayak gini. Oke, jadi ini ada gambar-gambar juga di sini, ada Indonesia, ada yang tadi ada backgroundnya. Ini kita bisa cari di internet semua untuk fitur-fitur ini. Tapi kalau ada yang berniat untuk buat sendiri, nggak masalah. Cuma makan waktu banyak. Jadi kalau kita buat sendiri memang bisa, semua bisa. Tapi butuh proses dan butuh waktu yang sangat banyak. Karena di sini kan kita berbicara soal percetakan. Di dunia percetakan itu butuh proses dan cepat. Misalnya contoh ulang tahun. Nggak mungkin dong ini mau bikin sendiri semua, sedangkan DP acara besok atau mungkin sebentar sore. Jadi maka dibutuhkanlah gambar-gambar yang sudah jadi dan sudah maksimal. Nah, cuma yang perlu dipertimbangkan di sini, ketika kita mencari sebuah gambar atau objek tertentu di internet, apakah di Google dan di Pinterest atau di hal yang lainnya, kita mesti perhatikan resolusi. Resolusi dari gambar yang kita gunakan. Oke, kalau kalian lihat di sini, ini saya menggunakan mencari resolusi yang Full HD, yang besar. Ini gambar ini yang gambar bumi itu agak besar juga di sini saya pakai supaya mencegah dari
gambar yang tidak tajam, gambar yang blur, gambar yang pixelnya kelihatan, dan sebagainya. Jadi perhatikan gambar-gambar yang kalian ambil itu size-nya. Biasanya kalau search cari di internet, biasanya gambar background ini tentang misalnya tentang lingkungan, tentang go green atau tentang apapun itu yang kita butuhkan, tambah dengan HD atau Full HD, supaya dia akan menghasilkan atau mencari, men-searching ukuran-ukuran gambar yang size yang besar. Nah, kayak ini kan 1920 kali 1200 dp size. Jadi tergolong besar. Jadi ketika kita pakai ke desain kita, gambar itu tidak akan kelihatan buruk atau burik orangnya bilang. Nah, baru di sini ada gambar-gambar yang lain kayak botol. Nah, dan disarankan ketika kalian juga mencari di internet, misalnya gambar yang buat di sini ada, nah ini kan hanya bagian objeknya yang kelihatan. Jadi di sini di bagian tertentu dia transparan atau tidak ada warnanya atau transparan lah seperti itu. Nah, di sini pakai gambar-gambar cari yang bersifat PNG. Jadi dengan format PNG, kebanyakan gambar-gambar PNG itu adalah gambar logo atau objek-objek yang latar belakang yang lain tidak ada warna. Makanya jadi seperti itu. Nah, bedakan lagi dengan yang ini. Yang image ini. Nah, karena ini JPEG, jadi putih ini kita harus hilangkan dulu. Jadi kita harus hilangkan di Photoshop. Seperti itu. Nah, sarankan ini karena saya tidak dapat gambar yang sesuai, yang memiliki ekstensi PNG. PNG ini lebih ke gambar-gambar GIF atau gambar-gambar yang latar belakang tidak ada warna tertentu, cuma khusus kan seperti ini. Makanya kita sudah terseleksi lah seperti itu. Oke, kita kembali ke ini sampah juga seperti itu. Ke proses pembuatannya. Kita buka dulu ini Photoshop-nya. Ya, ini. Nah, di sini tentunya yang kita bisa ketemu setiap apa yang dibuat waktu itu. Nah, kita kembali ke layer, pindah dulu posisi. Nah, tidak kelihatan layer. Oke. Nah, jadi ini layer yang serbuat. Layer itu lapisan dari apa yang kita buat. Nah, layer paling atas itu, tunggu ya supaya kelihatan besar. Sini supaya kelihatan. Nah, yang paling atas ini layer 8. Memang saya tidak berikan nama, sebenarnya harus diberikan nama supaya tahu. Nah, ini adalah yang go green ini. Nah, di sini ada efek-efek yang saya gunakan berupa drop shadow. Karena kalau saya matikan shadow-nya, jadi dia akan seperti ini. Tidak timbul. Sebentar nanti gambar go green ini menyatu karena rumput yang di belakangnya itu berwarna hijau. Maka perlulah untuk menanamkan efek-efek supaya bisa ada garis pemisah di sini. Ada batas pemisah antara warna yang sama. Oke. Baru di sini layer 7. Layer 7 yang mana ini? Bagian atas. Oh, yang ini, eco-friendly. Jadi kalau saya mati, dia akan hilang. Baru juga di sini ada ini
huruf-huruf mencintai lingkungan. Jadi teks-teks yang dibuat. Nah, ini ada folder yang saya buat di sini. Karena di sini satu grup. Supaya kalau saya hilang, dia merupakan satu bagian grup di sini. Nah, di desain kalian nantinya ke depan, ketika kalian mendesain, saya sarankan sih buat grup saya kayak gini, supaya bisa menyeleksi bagian-bagian tertentu yang mungkin kita hal itu jadi hal yang bersama-sama, supaya kalau kita ingin membuat efek, dia akan jadi sama-sama di situ. Oke, baru di sini ada yang Gratianus. Baru juga di sini ada logo. Nah, ini kalian bisa contohkan. Nah, ini masking yang saya buat dengan teknik masking. Sebenarnya ada banyak teknik-teknik untuk cropping seperti ini. Nah, ini ada kotoran di sini. Oke, kita hapus dulu kotoran yang ada di sini. Karena ada garis yang di sini apa ya, mengganggu. Oke, kita ke fotonya. Nah, ini. Oh, sorry, salah hapus. Nah, ini yang terjadi ketika kita salah, kita harus kembali ke history. Apa? Oh, dia hilang sih. Oke, jadi karena Sir memakai teknik masking di sini, jadi yang perlu dipertimbangkan, diperhatikan di sini, tentunya DP proses penyeleksian di sini. Apa yang saya lakukan di bagian sini tentunya. Baru di sini ada efek-efek ini. Nah, membuat teks seperti ini atau shape yang transparan begini, itu caranya seperti ini. Saya akan buat dulu baru. Jadi kayak di bagian ujung itu, kenapa dia lebih transparan? Pertama kita buat rectangle dulu, sepanjang, dengan bisa menekan M di keyboard, baru kita beri warna. Oke, warnanya ini warna putih. Kita ambil warna yang lain, misalnya merah. Oke, baru kita pakai bind bucket dulu. Jangan lupa buat layer baru dulu di sini. Buat layer baru sebagai layer untuk shape yang ada. Karena kalau kita ingin membuat shape seperti tadi, jangan lupa untuk selalu membuat layer yang baru. Karena kesalahan yang terjadi kebanyakan, apalagi pada pemula, itu dia tidak memperhatikan kita lagi posisi di shape mana. Karena kalau kita kesalahan buat layer yang mana, bukan shape layer, dia akan menyatu dengan layer yang mungkin kayak gambar yang tadi atau hal yang lain. Jadi harus perhatikan baik-baik. Oke, kita buat seperti ini dulu, kita taruh. Nah, baru Ctrl D, ini yang saya lakukan biasanya. Nah, Ctrl D ini adalah menghapus, mendelete bagian selection. Nah, baru kita pakai eraser dan kita hapus sesuai dengan keinginan kita. Oke, eraser. Nah, ini kita bisa tentukan di sini di bagian atas secara sharp hardness-nya atau size-nya di sini. Opacity-nya kita akan kurangkan di begitu. Nah, supaya ada shape-shape yang kayak tadi. Kalaupun sudah, nah ini kita kurang atur di situ. Nah, jadi kayak rupa gambar yang seperti ini. Simple sih sebenarnya. Nah, itu kita bisa buat sesuai dengan itu buat secara manual. Jadi shape-shape yang kayak ini
yang mungkin jadi bagian tampil. Sar biasanya suka buat seperti ini, untuk tampilan seperti ini, supaya ada efek khusus, jadi seakan-akan ada pancaran yang sinar dari sini, dan lama-lama jadi hilang, lebih lama lebih hilang, supaya dapat lihat terkesan lebih menarik lagi. Kalau cuma kotak-kotak kan kurang menarik, jadi kurang dari kreativitas di masing-masing. Semua sebenarnya kembali ke kreativitas masing-masing. Kreativitas masing-masing mau seperti apa yang kalian lakukan, sesuai dengan ide, dengan apa yang kalian ingin buat tentunya. Oke, di Zoom tinggal 10 menit. Kalau yang tadi itu kalian bisa, ini capsek, kalian bisa buat cara yang sudah kita pernah buat sebelumnya. Untuk proses pemotongan ada banyak tipe di situ. Apakah penggunaan pen tool itu kalian bisa lakukan. Oke, cuma segitu sih sebenarnya untuk pembuatan ini, kurang peletakan-peletakan. Sebenarnya by design poster itu gampang. Gampang, yang susah sebenarnya adalah bagaimana kalian bisa membuat semuanya itu dengan kreativitas kalian. Ide-ide kalian. Yang sama yang kayak tadi yang Sar bilang, kalian harus perhatikan kesesuaian dari tema yang kalian buat. Kalau tema tentang lingkungan, maka carilah warna-warna yang bertema lingkungan. Carilah gambar-gambar yang menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Sesuai dengan pesan apa yang kalian akan sampaikan mengenai apa yang kalian buat, begitu. Kalau kalian ingin tambah kata-katanya di situ, perlu ditambah di situ. Dan diperhatikan layoutnya, peletakannya, penggunaan hurufnya. Nah, ini akan berkesan beda juga ketika Sar menggunakan huruf yang susah dibaca. Kayak misalnya Sar ambil monotype kursiva. Ya, teksnya kayak gini. Nah, ini untuk kita mungkin kelihatan menarik dan unik. Tapi kalau mungkin untuk kalangan mungkin orang-orang yang tua atau orang-orang tertentu, kesulitan dia ingin membaca seperti itu. Karena tulisannya tidak sesuai. Jadi pemilihan font itu harus sesuai. Masalah ilmu tipografi, nah, di ilmu tipografi kan juga membahas mengenai readable dengan apa yang satu, legible, legible dengan readable. Readable itu keterbacaan, legible itu kejelasan. Apakah teks itu bisa terbaca atau jelas? Ini juga harus kalian pertimbangkan atau pikirkan baik-baik supaya hasil desain kalian itu enak orang mau terbaca di situ. Atau bisa jadi ada nama istilahnya stopping timer. Nah, di mana di situ itu istilah di mana ketika orang melewat atau lewat di desain kalian, itu orang secara tidak langsung berhenti dan melihat. Nah, itu berarti ada hal-hal yang menarik yang didesain, atau mungkin unsur desain yang kalian buat itu membuat orang itu jadi tertarik melihat. Nah, ini memang tidak gampang, tidak mudah untuk kalian melakukan, karena butuh banyak hal yang kalian harus pertimbangkan di situ. Ya, pertimbangan masalah elemen-elemen yang kalian gunakan tentunya. Elemen desain grafis kan ada banyak. Teks, huruf, teks, warna, dan semua atau shape, tekstur, dan sebagainya. Itu kalian harus pertimbangkan untuk masalah desain kalian. Mungkin pembelajaran kita saat ini mengenai ini kalian juga bisa lakukan. Cuma kan sayang kita terbatas dengan peralatan. Ya, mudah-mudahan dengan tatap muka kita sudah bisa lakukan di sekolah. Tapi sebenarnya bagi yang memiliki komputer di rumah, dan sebenarnya yang sarankan ke kalian, anak multimedia itu sebenarnya solusi ada komputer masing-masing. Karena akan kesulitan ketika kalian tidak ada media atau peralatan tertentu untuk kalian bisa latihan atau coba di situ. Makanya sarankan seperti itu. Karena proses pembelajaran kita kebanyakan menggunakan aplikasi. Aplikasi yang kita gunakan juga aplikasi yang berbasis seperti ini.
Nah, di handphone memang sekarang kebanyakan sudah banyak aplikasi-aplikasi template yang praktis, yang kalian desain juga lebih gampang dan mudah. Itu sudah banyak. Ada Canva dan sebagainya. Itu mempercepat proses. Ada template-template yang sudah disediakan. Tapi kita memperbiasakan diri untuk membuat seperti ini secara manual. Tapi intinya yang saya bilang tadi bahwa bukan masalah teknis. Masalah teknis itu masalah kedua. Tapi yang masalah utama di sini ketika kita membuat desain, kita harus banyak mempertimbangkan. Pertimbangan dari segi psikologi, apakah orang ini bisa menerima gambar kita atau tidak, itu kita harus pikirkan secara matang. Memang itu tidak gampang. Tidak gampang yang kita harus lakukan. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan ke kalian saat ini, mungkin menjadi bahan pertimbangan kalian ke depan. Untuk mungkin kalian bisa terapkan nanti ketika kalian terjun dalam dunia industri nanti. Karena kalau kalian sudah praktek atau turun PKL, kalian akan berhadapan dengan demikian. Kalian akan berhadapan dengan klien-klien kalian yang berbeda-beda karakter di situ. Oke, itu kalian mesti pahami dan mesti latihan banyak hal. Oke, silakan aktifkan kamera. Kita akan mengakhiri pertemuan kita dengan foto bareng di sini. Oke, untuk Bungar, Brian, Ariel, kalaupun ada yang masalah kameranya tidak bisa oke, tidak masalah. Tapi yang jelas di sini kalau bisa aktifkan kamera supaya wajah-wajah ganteng dan cantik kalian bisa kelihatan. Oke, untuk Ariel dan Bunga di sini, silakan. Ariel sudah mulai coba-coba untuk editing. Siapa tahu dari kalian juga ada yang kalian bisa buat tuh supaya bisa tampilkan di sini, supaya bisa ini tapi hasil karya. Oke, berhadapan kamera karena waktu tinggal sedikit. Saya akan hitung mundur. Kasih jempol seperti biasa. 3, 2, 1. Oke, sebelum mengakhiri juga, jangan lupa pertama isi absen, tinggal setuju, baru ada catatan juga, baru ada recording juga. Nah, recording itu jangan lupa juga ditonton supaya kalian bisa menambah poin kelas kalian untuk ke depan, penilaian kalian juga ke depan. Dan kalaupun itu ada hal-hal yang kalian lupa atau terlalu cepat tadi, kalian bisa nonton kembali. Sampai jumpa di lain waktu di pertemuan selanjutnya, dan jangan lupa di hari Rabu ada perbaikan untuk masalah penilaian yang masih bermasalah. Oke, sampai jumpa saat ini dan kita jumpa lagi di hari Rabu. See you next time.